Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah kita dipertemukan di rumah Allah di malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini bukan hanya sekedar bertemuan, melainkan Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid beserta para ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir. Yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tema kita kehinaan bagi para penjilat. Biasanya kalau sudah mau pilkada, pilpres, biasanya para penjilat ini muncul. Dan kita sudah saksikan dalam setiap tahun atau setiap terjadi perubahan di dunia politik, pasti banyak penjilat. Ini sebuah sifat yang tercela, tidak diridhai Allah. Menjilat adalah memuji orang di hadapannya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Orang menjilat itu memuji orang lain di hadapannya dengan pujian yang tidak ada pada dirinya. Biasanya disanjung, dipuji, papa ini begini, fulan ini begini. Dipuji dan disanjung dengan pujian yang betul-betul tidak ada pada dirinya. Berarti pujian tersebut penuh dengan kedustaan, penuh dengan kemunafikan. Sebuah perbuatan yang sangat berbahaya adalah bagi si penjilat dan mereka yang dijilat. Dua-duanya berbahaya. Bagi yang dijilat, pujian tersebut menyebabkan dirinya jatuh di dalam kesombongan, keangkuhan, di dalam sifat-sifat yang tidak diridhai Allah. Maka kalau seorang yang dijilat pasti dipuji dan dia pasti jatuh dalam sifat-sifat yang buruk. Dia merasa angkuh, sombong, tinggi, hebat. Betul apa yang diceritakan. Maka para ulama kalau dipuji di depan mereka, mereka nggak mau. Pernah Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, salah satu ulama di Saudi, beliau dipuji oleh pembawa acara MC. Beliau menolak dan menyuruh dia berhenti, jangan memuji saya. Tapi sebagian orang yang dipuji berlebihan itu berbahaya. Yang pertama yang dijilat adalah mereka yang jatuh dalam kesombongan, riya, keangkuhan, dan sifat yang tidak diridhai Allah. Dan para penjilat jatuh dalam bahaya, jatuh dalam kedustaan, kesaksian palsu. Dia bersaksi bahwa fulan ini orang yang salih,
orang yang dermawan, orang yang ahli ibadah, sedangkan itu tidak ada pada diri orang yang dipuji. Maka itu menyebabkan orang tersebut jatuh di dalam kesombongan, riya, merasa apa yang dia disebut pada dirinya itu betul, padahal sama sekali tidak. Dan yang menjilat itu jatuh dalam kedustaan, kesaksian palsu. Maka jangan bersaksi atas kesaksian palsu. Kalau kita belum mengenal, boleh kita berhusnudzan, berbaik sangka, tapi tidak boleh menjadi saksi kepada sesuatu yang Anda belum kenal. Mohon maaf, sebagian masyarakat kita, kalau orang meninggal dunia, disaksikan selepas jenazah disolatkan. Maka imam bertanya, "Ma tashhaduna fi?" Apa yang kalian saksi? Khair katanya, orang baik. Padahal tahu ini orang tukang mabuk, ini orang enggak pernah ke masjid, ini orang enggak pernah berbuat baik, tapi disaksikan bahwa dia orang baik, itulah sebuah kedustaan. Walaupun si yang dipuji itu sudah wafat, tapi kita jatuh dalam dosa. Terus hadis yang selalu digunakan jadi sebuah sumber dan dalil kenapa itu dilakukan kita khususnya di Indonesia. Di negara Timur Tengah atau di negara Islam lain gak ada. Hanya ini di Indonesia saja. Mereka berdalil bahwa halo anak-anak, halo. Jadi itu lihat hadis yang jadi rujukan mereka bahwa ada jenazah lewat di depan Nabi dan para sahabat. Kemudian para sahabat memuji jenazah tersebut. Kan gak diminta kesaksiannya. Mereka sendiri yang bersaksi. Tidak diminta, gimana menurut kalian jenazah ini? Tidak. Itu sebuah jenazah melintas dan mereka memujinya. Kata Nabi SAW, wajabat, berhak mendapatkan. Kemudian tiba-tiba ada jenazah lagi lewat. Mereka mencela jenazah tersebut. Kan gak diminta kesaksiannya. Mereka ngomong sendiri. Mereka bilang, oh ini orang baik, ini fulan. Kemudian jenazah berikutnya dicela oleh mereka. Kata Nabi, wajabat, berhak mendapatkan. Kata sahabat, apa itu wajabat ya Rasulullah? Kata Nabi, jenazah pertama kalian memujinya, wajabat lahul jannah, berhak mendapatkan surga. Dan jenazah kedua, wajabat lahun nar, berhak mendapatkan neraka. Kata Nabi apa? Antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah para saksi-saksinya Allah di muka bumi. Maka apabila kita lagi lewat, mampir ke satu masjid, sholat, zuhur, asar, atau apapun, kita lagi sholat, selesai sholat ada jenazah, kita ikut sholatkan. Pahalanya sebesar gunung dalam hadis Nabi. Kalau menyolatkan jenazah, pahalanya sebesar gunung. Kalau kita ikut mengantarkan sampai pemakaman, pahalanya sebesar gunung. Jadi dapat pahala 2 gunung. Kata Nabi, gunung itu sebesar gunung Uhud. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ikut menyolatkan jenazah, kemudian diminta jadi saksi, saya nggak kenal, saya nggak berani jadi saksi. Kenapa? Saya nggak kenal yang meninggal siapa. Saya berhusnudzan ini orang baik, berbaik sangka, tapi tidak boleh melafalkannya dengan lisan saya, karena itu akan dicatat. Allah berfirman, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, akan dicatat kesaksiannya dan mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan ini ayat tentang apa? Ikut ngoblos, milih RT, milih RW, milih pengurus masjid, itu agama. Gak bisa kita berbasa-basi. Pada saat kita milih, harus bersiapkan jawaban di hadapan Allah. Kenapa kau pilih fulan? Kenapa tidak milih fulan? Itu semua akan ditanggung jawab, berjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Akan ditanya sekecil apapun. Allah berfirman,
Surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang melakukan kebaikan sebesar zarrah, sekecil zarrah saja, kecil. Zarrah itu kata ulama tafsir sigharun naml, semut kecil. Kebaikan seperti semut, antum dapat pahalanya. Keburukan seperti semut, sekecil semut aja, antum akan dibayar oleh Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah ada seorang sahabat yang dipuji di hadapan Rasulullah. Salah satu sahabat lagi duduk sama Nabi, salah satu sahabat yang disebut namanya. Halo? Sahabat Nabi itu disebut di depan beliau, salah satu sahabat yang hadir memuji orang yang itu tersebut, yang disebut, tapi berlebihan. Dipuji berlebihan. Akhirnya kata Nabi SAW, celaka engkau. Engkau telah menebas leher kawanmu. Nabi SAW melarang dan mengulangi kalimat tersebut. Engkau menebas leher saudaramu, kawanmu, sahabatmu. Jika kamu mau memuji, tuh lihat. Dalam Islam itu bahasa Arabnya, nahsabuhu kadzalik wala nuzakkihi 'ala Allah. Kalau bahasa Indonesianya, aku sangka, aku kira dia demikian dan demikian. Jika dia menyangka kawannya memang seperti itu, dan yang mengetahui pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita memastikan keadaan seseorang kecuali Allah. Sekarang kan orang bilang, ini kuburan wali, tahu dari mana dia wali? Kecuali kalau antum nabi. Betul gak? Kan tiba-tiba ada salah satu keluarga yang susah, ada yang punya saudara rajin ke masjid, tiba-tiba langsung dikubur dekat rumah mereka, buka kotak infak, akhirnya disebut wali fulan. Akhirnya orang datang mengunjunginya. Lah, tahu dari mana kita wali dia? Bahkan Nabi SAW mengatakan, wala nuzakkihi 'ala Allah. Tidak boleh kita mengatakan fulan begini. Tidak. Kata Nabi, saya mengira, saya menyangka dia orang baik. Maka pada saat kita memuji saudara kita, sahabat kita, saya mengira dia demikian. Saya mengira dia orang rajin sholat. Saya mengira dia rajin ibadah. Saya mengira dia tidak ketinggalan sholat tahajud. Saya mengira dia, itu kita mengira saja. Dan kami tidak pastikan, yang mengetahui posisi dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya ada laki-laki yang keluar dari rumahnya dan masih memiliki iman. Halo? Anak-anak, Sini. Satu. Boleh yang pakai baju putih itu. Ta'al. Siapa namanya? Ta'ala yang Hafiz. Namanya Hafiz. Kelihatan Hafiz Quran ini. Sini samping saya. Siapa namanya? Hafiz Ustaz. Hafiz Quran? Namanya Hafiz apa memang hafal Quran? Hafiz. Hafal Quran berapa juz? Baru juz 30 saya hafal. Juz 30 hafal. Surat apa kamu pilih? Saya kasih hadiah. Mana? Nih berapa yang keluar? Saya nggak tahu keluar berapa ya. 100.000. Nah, ini uang asli bukan palsu. Nah, ya pilih surat. Sampai surat apa hafal juz 30? Sampai surat Amma Yatasaalun? Surat An-Naba. Surat apa? An-Naba. An-Naba itu Amma Yatasaalun bukan? Iya. Oke. Ya udah. Saya surat yang lain aja. Di juz 30 juga. Juz 30 bisa. Juz apa lagi ya? Surat Ar-Rahman bisa. Ar-Rahman boleh. Surat Al-Quran semua 30 juz bebas. Kamu pilih aja, nanti saya tanya. Boleh? Boleh.
Ya udah, Ar-Rahman berarti. Iya, Ar-Rahman bisa. Ya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Kulla yaumin. Gak ada dalam surat Ar-Rahman kulla yaumin. Ya ma'syaral jinni wal insi. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma suwazum bin nasi wa nuhas. Min narin, bukan min nasi. Min Narin. wa nuhasu fala tasiron. Ya udah, ini masih jalan walaupun agak loncat-loncat, nggak apa-apa, tetap dihitung insya Allah. Ada satu pertanyaan lagi, kamu jawab berhak dapat 100. Setuju? Nah, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Surat apa? Ya udah, lanjutin. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ. Syahnun yuhni. Jangan lihat uangnya. Wujuhu yawma'idin musfirah. Jangan liatin uangnya. Nih astagfirullah. Kita umpetin deh. Dah. Nah, nih. Memang manusia kalau lihat fulus langsung rusak. Astagfirullah. Nih, dah. Biar nggak kelihatan duitnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likum ri'im minhum yawma idzin sahnu yuhni. Wujuhu yawma idzin musfirah dha'iqatun mustabsirah. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Surat apa? Banyak dosa. Kalau masih nggak ingat suratnya, banyak dosa. Umurnya berapa sekarang? 14 Ustaz. 14. Saya hafal Quran usia 11 tahun. Jadi harus semangat. Orang tua masih ada? Masih. Sayang orang tua enggak? Sayang. Yakin? Yakin. Saya mau kasih tahu amalan, kamu kasih hadiah terbaik, terindah buat orang tua. Mau enggak? Kasih mahkota buat orang tua dan jubah kebesaran. Mau? Mau Ustaz. Ya udah. Itu bisa balas orang tua dengan amalan itu. Hafal Quran. Berjanji? Insyaallah ya. Kita setahun lagi ketemu sudah 30 juz hafal? Insyaallah Ustaz. Hah? Iya. Sekolah apa pesantren? Sekolah. Ya udah. Insyaallah. Ya. Yakin dengan Allah kan? Ya udah. Saya mau tawarin. Mau didoakan atau mau 100.000? Doakan. Didoakan, tapi kan ini mas 100.000. Enggak jadi. Hah? Enggak jadi, enggak apa-apa. Enggak jadi uangnya. Enggak jadi. Berarti kan ini mau uang. Enggak. Didoakan saja. Iya. Yakin? Yakin. Sakit hati enggak? Enggak usah. Ya udah, saya doakan dan kasih 100.000. Harus duduk yang benar. Setuju? Ya udah, fadhil. Ya, fadhil. Jazakallah. Nah, ini anak-anak perempuan yang lain kalau duduk diam, duduk sopan, saya akan manggil, maju ke depan,
baca. Saya masukin, saya di kantong. Ini isinya uang insya Allah. Ya, cuma hanya kunci kamar hotel doang. Jadi uang yang keluar berapa rizkimu? 100.000, 50.000, wallahu alam. Tapi harus lihatnya duduk sopan dulu. Ya, halo? Astagfirullah, kerasukan jin apa? Jadi nanti saya akan manggil anak-anak yang duduk sopan, rapi. Insya Allah saya manggil, bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa bapak-bapak ya. Nah, jadi nanti maju ke depan, anak langsung kasih hadiah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ada seseorang yang keluar dari rumahnya membawa iman dan bertemu dengan seseorang yang ada keperluan dengannya. Kita keluar dari rumah membawa iman, tapi kita di dalam diri kita ada keperluan kepada seseorang. Kemudian kita bertemu dengan orang tersebut karena kita ada keperluan sama dia. Akhirnya kita memuji dia berlebihan agar dia memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang tersebut ketika memuji orang lain agar diberikan sesuatu yang dia inginkan, kembali ke rumahnya lagi tidak membawa agama. Coba lihat, berapa kali kita jumpa dengan banyak orang karena ada keperluan kepadanya, ada urusan kepada dia. Ibu-ibu ketemu dengan temannya, saudaranya, tetangganya, karena ada keperluan, kita muji dia. Kadang-kadang kita japri, bunda sehat, semoga berkah, rezekinya lancar. Itu yang berhati-hati. Jangan sampai engkau jatuh di dalam kedustaan dan engkau ingin mendapatkan sesuatu sehingga kehilangan imanmu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, sepinjilat dan yang dijilat itu dua-duanya sedang dalam bahaya. Halo? Ini yang pakai baju kuning, ada saya yang pakai jilbab, sini. Nggak mau. Ayo sini. Masya Allah, bajunya sunnah banget. Sini. Bajunya di atas mata kaki. Ini harusnya kan laki-laki, bukan perempuan. Ini kenapa tinggi sekali ini? Hah? Nggak boleh. Perempuan harus bajunya panjang, ya. Kalau nggak pakai celana dulu, masa pahanya kelihatan? Aduh, astagfirullah. Paha ayam lebih mahal, ya. Jangan boleh. Udah pakai jilbab cantik, bajunya bagus, pakai mata. Bapak-bapak aja nggak ikut sunnah, malah kamu yang ikut sunnah. Ya? Siapa namanya? Hah? Masya Allah. Berapa lama hidup di dunia? 9 tahun. Hebat, dia tahu jawabannya ya. Hebat. Kelas berapa? Kelas 2. Sudah hafal sampai surat apa di juz 30? Suratnya Sampai Al-Kautsar. Silahkan baca surat dari Inna a'tainaka Al-Kautsar sampai surat An-Nas. Kamu pilih surat mana aja, kamu baca. Selain surat Al-Fatihah. Karena kita semua berhafal. Ya, silakan. Surat apa? Boleh Allah apa, silakan, bebas. Ya, a'udzubillah. Lihat sana, jangan kencang suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Mim masad, pakai dal bukan ba. Nah, min masad. Coba. Fi jidha. Pintar, Masya Allah. Lancar gitu bacaannya. Bajunya nanti dipanjangin ya. Sampai ke rumah bilang, mama panjangin baju saya. Ini kan sunnah banget buat laki-laki, bukan buat perempuan ya. Mamanya ada di sini nggak? Hah? Mana mamanya? Pilih mama yang paling bagus. Mama di rumah. Hah? Mama di rumah. Bapaknya nggak ikut? Bapak nggak ada. Oh, mamanya kenapa nggak ikut kajian? Mama banyak kerja. Banyak kerjaan. Malam-malam masih kerja di rumah. Masya Allah. Ya udah, ini hadiah untukmu. Salim. Masya Allah. Jangan lupa bajunya ya.
Awas saya ketemu begini lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu secara ringkas bahaya orang yang dijilat dan penjilat. Dua-duanya dalam bahaya. Yang dipuji berlebihan, yang dijilat jatuh dalam kesombongan, riya dan lain. Yang menjilat itu jatuh dalam kedustaan, kesaksian palsu. Gimana caranya agar menghindari diri kita dari sifat tersebut? Yang pertama, berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang bersih. Halo? Agar diberikan hati yang bersih. Kalau hati kita bersih, gak mau jadi munafik, gak mau jadi penjilat, gak mau jadi penjahat, pasti kita berkata yang jujur. Maka ada seorang ulama mengatakan, apabila kita tidak bisa berkata yang benar, yang hak, jangan tepuk tangan untuk yang batil. Maka kalau ada di satu tempat ada kebatilan, kalau engkau tidak bersuara dengan yang hak, tinggalkan majlis tersebut, tinggalkan tempat tersebut. Kenapa? Karena engkau akan terlibat di hari kiamat mendiamkan kebatilan. Engkau saksikan, saya tidak ada urusan, saya nggak ikut bicara, saya nggak ikut terlibat, tapi kamu ikut mendiamkan. Jadi kalau kita tidak bisa merubah yang batil, yang mungkar, karena khawatir ada sesuatu besar menimpa diri kita, maka lebih bagus kita meninggalkan majelis tersebut. Yang kedua, biasakan diri berkata jujur. Biasakan diri kita berkata jujur. Alaikum bisidq. Nabi menganjurkan kita untuk berkata jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kalian kepada surganya Allah. Maka selalu berkata jujur. Jangan berdusta. Jangan jadi munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Apabila orang munafik bertemu dengan orang beriman, dia mengatakan, "Kami beriman, kami golongan dengan kalian." Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau ketemu orang munafik, ketemu orang beriman, saya beriman, saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu. Padahal dia kalau ketemu dengan kelompoknya, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka jumpa dengan syaitan-syaitan mereka, orang-orang golongan mereka, orang munafik, mereka mengatakan inna ma'akum, kami golongan dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami cuma hanya berolok-olok saja. Kami hanya berusaha menyelamatkan diri kita, menyelamatkan nyawa kita. Dengan apa? Memuji orang lain atau menyatakan kami ikut bersama orang lain. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan tawakal kepada Allah. Tingkatkan rasa tawakal kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk, tapi berharap kepada Allah. Kita diciptakan untuk Allah, bukan untuk makhluk. Maka sibukkan diri dengan Allah, jangan sibukkan diri dengan makhluk. Kita mendapatkan pandangan kemuliaan dari seluruh penduduk bumi, tapi tidak mendapatkan satu pandangan kemuliaan dari Allah. Antum sengsara dunia akhirat. Antum mendapatkan pandangan mulia dari Allah, tapi mendapatkan pandangan hinaan dari manusia. Antum akan beruntung dunia akhirat. Banyak orang dikenal di langit, tidak dikenal di bumi. Banyak orang dikenal di bumi, tapi tidak ada yang mengenalnya di langit. Tidak dikenal ibadahnya, zikirnya, sholatnya, ibadah lainnya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan takut dengan rizki. Jangan takut dengan apapun yang Allah sudah takdirkan untukmu. Jangan memuji orang berlebihan, sampai kita memuji orang berlebih-lebihan agar diberikan sesuatu yang kita inginkan. Hati-hati. Nabi bersabda dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis yang dihasankan oleh para ulama, dari Umar bin Khattab, Nabi bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Allah akan beri rizki kepada kalian sebagaimana sebuah burung diberikan rizki. Dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dia kembali sore hari dalam keadaan perutnya sudah terisi. Maka jangan khawatir terhadap rizkimu, nikmatmu. Jangan takut dengan ancaman manusia. Jangan takut dengan kata-kata jahat dari manusia. Karena yang mereka lakukan adalah hanya kehendak Allah. Tidak bisa lebih dari itu. Kita diancam,
kita dikatain saya akan lakukan ini kepadamu, jangan takut, karena yang dia bisa lakukan adalah hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak diridhai Allah, yang tidak disukai Allah, yang tidak dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahayanya menjilat dan penjilat. Yang kedua, selalu berkata jujur. Yang ketiga, tingkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan takut terhadap ancaman manusia, karena yang mereka bisa lakukan adalah hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada Syekh Muhammad yang sudah menyampaikan. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan